Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma arinal haqqal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilal batila warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Ayuhal hadirun kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan banyak nikmatnya, sehingga kalaupun kita menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut, tidak mungkin kita bisa menghitungnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika seandainya kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, maka niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita semua adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Allah masih memilih kita sebagai hambanya yang beriman, sebagai seorang hamba yang muslim, dan tentu ini nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita senantiasa syukuri. Karena kita tidak mengetahui akhir hayat kita seperti apa. Oleh karenanya kita senantiasa dianjurkan untuk memperbanyak doa, sebagaimana yang sering Nabi SAW panjatkan, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika." Wahai zat yang membolak-balikan hati, maka teguhkanlah hati kami di atas agama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dalam keadaan beriman dalam agama yang hak ini, yaitu agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah kita akan membahas satu kaidah Al-Qur'an. Masih dalam kitab yang sama yang pada kesempatan yang lalu kita membahas kitab tersebut. Maka di antara kaidah yang disebutkan oleh penulis di sini adalah potongan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-216. Quran surat Al-Baqarah ayat 216, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi apa yang kau benci itu adalah baik bagimu, dan bisa jadi apa yang engkau cintai itu buruk bagimu. Jadi di sini kita akan mempelajari kaidah terkait pandangan kita terhadap suatu takdir. Kadang kita melihat takdir itu baik menurut kita, namun terkadang hal tersebut tidaklah sama dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Apa yang kita pandang buruk belum tentu di pandangan Allah Subhanahu wa taala itu juga buruk. Bisa jadi itu menjadi kebaikan untuk kita. Nah, maka dalam kaidah yang mulia ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan usul iman yang agung, yaitu al-imanu bil qada'i wal qadar. Jadi ayat ini atau kaidah Al-Quran yang akan kita bahas ini memiliki hubungan yang sangat erat dengan usul iman atau rukun iman. Ya, salah satunya adalah al-imanu bil qada'i wal qadar. Iman terhadap ketetapan dan juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 216, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'asa an taqrahu syai'a wa huwa khairul lakum." Bisa jadi engkau membenci sesuatu, tapi itu baik bagimu, kata Allah. "Wa 'asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum." Bisa jadi engkau mencintai sesuatu, tapi itu buruk bagimu. "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah lah yang mengetahui, sedangkan kalian tidak tahu.
Jadi Allah yang tahu sebetulnya yang baik dan buruk untuk kita. Bukan kita yang menilai, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menilainya. Maka hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, mana kaidah secara singkat, annal insan qad yaqa'u lahu syai'un minal aqdaril mu'limah. Kadang manusia itu ditimpa oleh takdir yang menyakitkan, takdir yang tidak menyenangkan, entah itu penyakit, musibah, kecelakaan, kemudian kematian keluarga yang dicintai, kemudian juga hal-hal yang lainnya, takdir-takdir yang terasa menyakitkan dalam hati kita. Allati taqrahuha nafsuhu, yang dibenci oleh jiwanya, yang tidak disenangi oleh jiwanya. Farubbama jazaa au asabahul huzn, dan terkadang mungkin dia sampai jengkel, sampai marah karena takdir tersebut. Kenapa kok saya harus mendapatkan hal ini? Kenapa harus diuji dengan ujian ini? Mungkin sampai derajat seperti itu. Atau bisa jadi dia juga tertimpa kesedihan karena musibah yang menimpanya. Maka dia mengira bahwasanya yang ditakdirkan tersebut merupakan pukulan yang menghabisi dia. Artinya ini adalah kehidupan terakhir dia. Seolah-olah dia tidak menemukan lagi kesempatan untuk hidup. Ya, kadang orang itu ketika ditimpa oleh musibah, ditimpa oleh bencana, dia seolah-olah merasa bahwa dia sudah berakhir kehidupannya. Akhirnya dia putus asa. Kadang ada orang yang sampai bunuh diri dan lain sebagainya karena musibah yang dia alami. Ternyata kata beliau, bisa jadi musibah tersebut yang dia anggap buruk itu ternyata bisa membuahkan hasil yang baik di kemudian hari. Jadi bisa jadi hal itu yang kita anggap dulunya buruk itu di kemudian hari mungkin itu suatu hal yang baik, yang mana kita belum mengetahui hikmah dari musibah yang menimpa kita itu. Jadi mungkin kita saat ini belum tahu Pak hikmahnya. Apa sebetulnya hikmah Allah menguji kita dengan ini? Apa sebetulnya hikmah kenapa Allah menguji kita dengan kefakiran misalnya? Mungkin ada hikmah yang luar biasa. Mungkin Allah ingin latih kita dulu. Latih keikhlasan kita, keteguhan kita. Sehingga ketika Allah memandang kita sudah siap dengan harta, ujian harta, maka kita tidak akan melenceng. Kalau kita dari awal sudah diberikan ujian harta yang banyak, sedangkan iman kita masih lemah, bisa jadi harta yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala itu justru digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Justru digunakan untuk maksiat misalnya. Maka dengan ini Allah uji dulu kita. Allah kasih ujian dulu, sedikit demi sedikit sampai kita benar-benar siap, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan harta tersebut. Nah, ini salah satu di antara contoh saja. Artinya terkadang sesuatu yang kita lihat buruk hari ini belum tentu itu merupakan keburukan di masa yang akan datang. Bisa jadi kita akan sujud syukur, Pak. Alhamdulillah dulu saya ternyata oleh Allah ditakdirkan seperti ini. Misal contohnya lain, ketika kita mungkin pernah gagal nikah dengan wanita yang kita dambakan. Kita pengennya sama fulanah. Ternyata kita sudah berusaha, kemudian kita sudah mencari uang, kita sudah berusaha untuk mengumpulkan maharnya, untuk walimahnya. Ternyata dia sudah nikah duluan sama orang lain. Mungkin ini terasa menyakitkan bagi kita. Kita sudah berusaha, kita sudah berharap, ternyata kok tidak menikah dengan wanita tersebut. Nah, saat itu mungkin dia merasakan sakit. Kenapa kok takdir saya kok menyakitkan sekali gitu ya? Kok saya sudah berusaha, saya sudah doa, tiap malam saya sudah doa, ternyata kok nikahnya sama orang lain. Nah, kita mungkin belum tahu, belum tahu sisi buruknya wanita tersebut yang mungkin kita melihat hanya sekedar zahirnya saja, nampaknya saja. Kita mungkin melihat kecantikan fisiknya, tapi kita tidak tahu dalamnya seperti apa. Kita tidak tahu sifatnya dia itu seperti apa. Jangan-jangan dia itu memiliki sifat yang apabila dia itu bertemu dengan kita, maka tidak akan ketemu. Mungkin bisa jadi berantem terus, cekcok terus tiap hari,
Akhirnya bukannya dia tenang dengan kehidupan rumah tangga, malah dia sengsara. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala mungkin pilihkan dia dengan laki-laki yang lain, bukan dengan kita. Ya. Maka ketika kita mungkin melihat di masa yang akan datang, oh ternyata Allah Subhanahu Wa Taala pilihkan dia dengan laki-laki lain, mungkin laki-laki tersebut memiliki sifat yang memang bisa mengimbangi wanita tersebut. Adapun saya mungkin orangnya mungkin tidak sabaran misalnya. Tidak sabaran, istrinya mungkin juga sama-sama tidak sabaran, akhirnya kalau disatukan jadinya bentrok terus. Nah, hal-hal yang seperti ini kadang kita tidak bisa melihat secara langsung. Kadang kita itu merasa takdir ini kok menyakitkan sekali. Saat ini mungkin kita belum tahu hikmahnya. Tapi kalau kita sudah tahu hikmahnya, maka insya Allah kita akan merasa tenang hati kita, tentram hati kita. Wal aksu sahih. Kemudian kata beliau, kebalikannya juga sama. Dalam artian, apa yang kita pandang itu baik, belum tentu itu juga baik untuk kita. Bahkan bisa jadi buruk untuk kita. Ketika kita mungkin dilapangkan hartanya, mungkin secara zahir, secara nampak itu mungkin, wah enak sekali, saya bisa punya uang banyak. Tapi kadang-kadang uang yang banyak kalau tidak diiringi dengan keimanan bisa menjerumuskan ke dalam hal-hal yang mudarat. Dia gunakan untuk hal-hal yang bermaksiat kepada Allah, melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita itu bijak dalam melihat takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sesuatu takdir yang mungkin hari ini terasa menyakitkan, belum tentu adalah takdir yang buruk. Bisa jadi itu merupakan takdir yang baik, yang mana kita belum tahu saja hikmah di balik itu semua. Kalau kita tahu hikmahnya, insya Allah kita akan tenang hati kita. Makanya beliau mengatakan, idza tabayyana hadza fa'lam anna i'mal hadhihi al-qa'idah Qur'aniyyah fil hayah min a'zami ma yamla'ul qalbu tu'maninatan wa rahatan. Kalau kita sudah jelas bagi kita semua makna dari kaidah Al-Qur'an ini, di mana sesuatu hal yang kita pandang buruk belum tentu buruk, bisa jadi baik. Demikian juga sesuatu yang kita pandang baik belum tentu baik, bisa saja buruk bagi kita. Kalau kaidah ini sudah jelas bagi kita, maka ketika kita mengamalkan kaidah Al-Qur'an ini dalam kehidupan kita, maka hati kita akan bisa terpenuhi dengan ketenangan dan ketentraman. Maka setiap musibah itu kita tidak akan sedih. Kenapa? Karena kita berharap di balik musibah itu ada kebaikan. Di balik musibah yang Allah timpakan kepada kita, ada kebaikan yang belum kita ketahui. Dan kita mohon saja kepada Allah, ya Allah, dari musibah yang menimpa saya hari ini, mudah-mudahan Engkau bisa tampakkan nanti hikmahnya, agar hati kita semakin tenang ke depannya. Wa min ahammi asbabi daf'il qalaq, dan juga termasuk sebab yang paling penting untuk menghilangkan kegelisahan dan kerisauan dalam hati. Kadang kan kita risau dengan musibah itu, kadang kita risau hati kita. Maka dengan kita mengetahui kaidah ini, kita tidak lagi risau hati kita. Nah, ternyata kehilangan harta, mungkin ada orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kehilangan motor misalnya, motor satu-satunya padahal, atau mungkin motornya kebakar, waduh, kebakar, tidak ada orang yang nolong sampai motornya hangus. Mungkin dari pandangan dia saat itu, mungkin ini musibah yang sangat berat, kehilangan motor, apalagi motor yang digunakan untuk usaha dia mencari nafkah, satu-satunya lagi motor, tidak ada motor yang lain. Di pandangan dia mungkin saat itu ini musibah yang sangat buruk, seolah-olah dia itu ditimpa oleh musibah yang sangat besar. Dari mana lagi dia harus beli motor? Maka kalau dia tahu bahwa ada hikmahnya, dia sabar, dia ihtisab, meminta kepada Allah untuk bisa diberikan pahala atas musibah yang menimpanya, bisa jadi Allah datangkan rezeki dari jalan yang lainnya. Mungkin ada orang yang lihat, ada orang kaya yang lihat,
musibah ini, kemudian dia datang dan memperbaiki motor dia. Sudah Pak, ini motornya saya perbaiki sampai dia bisa kembali normal lagi. Tidak usah dipikirkan masalah uangnya, semuanya. Saya yang nanggung misalnya. Nah kalau dia tahu, oh ternyata hikmahnya apa? Motor saya mungkin saat ini sudah sering rusak, sering masuk bengkel atau jarang diservis. Sekalinya kena musibah, datang pertolongan Allah dari orang yang baik, diperbaiki motornya sampai bagus lagi. Maka kan kita tidak tahu, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan untuk memperbaiki motor kita dengan cara musibah terlebih dahulu. Dikasih musibah dulu. Ada orang mungkin kehilangan motor, ada orang kehilangan motor, motornya satu-satunya mungkin masih nyicil, belum lunas cicilannya, sudah dicuri orang. Maka dengan ihtisab, dengan sabar, dengan tahu bahwa ini semuanya punya hikmah, maka insya Allah dia akan merasa tenang, merasa tenang dengan musibah-musibah tersebut. Artinya bisa jadi nanti ada sesuatu yang baik insya Allah dari Allah yang menghendaki untuk kita semua. Walau qalabna qasasal Quran, kalau kita membolak-balikan kisah-kisah dalam Al-Quran, kalau kita mau mencari kisah dalam Al-Quran, maka kita pasti akan mendapati banyak kisah yang menunjukkan bahwa sesuatu yang awalnya terlihat buruk, terlihat menyakitkan, terlihat tidak baik, tapi ternyata di akhirnya itu berbuah manis. Maka beliau mengatakan, maka kita akan mendapati banyak sekali ibrah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik, banyak sekali syawahid katsirah, kisah-kisah yang bisa menguatkan kaidah ini, kaidah Al-Quran ini. Maka di sini beliau akan menyebutkan sebagian di antaranya saja. Maka yang pertama, qissatu ilqa'i ummi Musa liwaladiha fil bahri. Yang pertama adalah kisah ibunda Nabi Musa alaihissalam ketika beliau membuang atau melarungkan anaknya ke sungai. Di zamannya Fir'aun tatkala itu, Fir'aun kan mimpi. Dalam mimpinya dia melihat bahwa akan ada orang yang akan lahir dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaannya. Maka dia minta saran kepada para penyihirnya, kemudian dikasih saran oleh para menteri dan lain sebagainya. Kalau begitu bunuh saja setiap anak laki-laki yang lahir dari kalangan Bani Israel. Nabi Musa kan dari Bani Israel. Maka ketika Nabi Musa lahir, ibunda Nabi Musa alaihissalam antara senang dan sedih. Senang karena bisa melahirkan putranya dalam keadaan selamat, sedihnya karena ternyata anaknya laki-laki dan terancam keselamatannya. Setiap anak laki-laki kan nanti akan diperiksa. Ibu yang melahirkan anaknya laki-laki atau perempuan. Kalau perempuan dibiarkan hidup, kalau laki-laki nanti langsung dibunuh. Maka dalam kondisi seperti ini, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surat Al-Qasas ayat ke-7, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Maka kami ilhamkan kepada ibunda Musa untuk menyusui dia terlebih dahulu. Menyusui Nabi Musa yang masih kecil baru lahir. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza khifti 'alaihi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani. Kalau engkau khawatir, maka larungkanlah dia ke sungai. Janganlah engkau takut, janganlah engkau sedih, kata Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham. Ayat ini wa auhayna artinya bukan mewahyukan, karena wahyu itu kan diturunkan kepada nabi dan rasul. Adapun kepada hamba Allah yang lainnya yang saleh, maka itu maknanya adalah memberikan ilham. Ilham itu ya bisikan kebaikan. Jadi kalau kita pernah suatu ketika mungkin
kok merasa dibisiki untuk melakukan kebaikan, maka itu merupakan salah satu dari bentuk ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibunda Nabi Musa alaihissalam juga sama. Ketika dalam kondisi bingung, maka dia menyusui Nabi Musa alaihissalam, ya, bayi Nabi Musa alaihissalam ini. Kemudian setelah itu, karena ia khawatir keselamatan Musa alaihissalam, akhirnya dilarungkan ke sungai. Ini merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dilarungkan di sungai. Nah, kalau kita pikirkan Pak, ya, dilarungkan di sungai itu bagi seorang ibu, ya, apalagi baru melahirkan anaknya, kira-kira bagaimana? Ini merupakan takdir yang baik atau yang buruk kira-kira? Secara zahirnya, ya. Secara zahirnya kan takdir yang buruk, gitu ya. Tidak ada orang tua, tidak ada ibu itu yang baru melahirkan ingin membuang anaknya, tidak ada. Kecuali dalam keadaan darurat seperti ibunda Nabi Musa alaihissalam, mau tidak mau harus melarungkan putranya di sungai. Belum lagi tidak tahu bagaimana dia nanti di sungai itu, apakah nanti akan ada buaya misalkan, ya. Bisa celaka juga, ya. Atau misalkan tenggelam, terbalik wadahnya itu, kemudian bayinya tenggelam. Nah, ini kan hal-hal yang sangat dikhawatirkan. Ini kan merupakan suatu hal yang menyakitkan bagi seorang perempuan baru melahirkan harus membuang putranya. Tapi kita tidak tahu, Pak. Justru dari ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa alaihissalam. Kalau di bayangan kita kan tidak terbayang, Pak. Tidak terbayang cara menyelamatkan anak laki-laki yang baru lahir dari Bani Israel supaya tidak ketahuan oleh tentaranya Fir'aun. Ini kan tidak terbayang oleh kita. Mungkin kalau kita mikirnya, ya sudah sembunyikan saja, ya. Jangan sampai ketahuan. Nah, kalau mau disembunyikan pun sama, gitu ya. Gimana mau disembunyikan? Orang nanti ini kemarin dalam catatan misalkan dia kok wanita hamil, sekarang sudah tidak hamil, berarti sudah melahirkan. Mana anaknya? Kan begitu. Pasti akan ditanya seperti itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keselamatan kepada Nabi Musa alaihissalam dengan cara dilarungkan di sungai. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam, "Wala takhafi wala tahzani." Janganlah engkau takut dan janganlah engkau sedih. Enggak usah sedih. Tidak usah takut, kata Allah, inna raduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Sesungguhnya kamilah yang akan mengembalikan dia kepadamu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwasanya Allah akan mengembalikan Nabi Musa alaihissalam ke pangkuan ibunya. Dan kami jadikan dia termasuk di antara para rasul yang diutus. Maka di sini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah Nabi Musa alaihissalam ini kan terlihat di awal kisah itu terasa menyakitkan. Harus berpisah dengan ibunya. Padahal beliau baru dilahirkan, baru menyusui sebentar. Kemudian harus dibuang oleh ibunya demi keselamatan Nabi Musa alaihissalam. Ini kan terlihatnya buruk. Tapi dengan cara ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa alaihissalam. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka diambillah Musa ini oleh keluarganya Fir'aun agar dia menjadi musuh dan juga kesedihan bagi mereka. Inna fir'auna wa haman wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman dan para tentaranya, mereka itu adalah orang-orang yang salah. Nah, apa yang dikatakan? Ternyata yang menemukan Nabi Musa alaihissalam itu adalah istrinya Fir'aun. Coba kita bayangkan, ya. Bagaimana mungkin bisa terjadi alur seperti ini, ya? Seorang anak dari Bani Israel bisa selamat dengan alur yang seperti ini, ya. Dilarungkan di sungai, ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Kalau ditemukan oleh tentara Fir'aun mungkin beda lagi ceritanya. Ditemukan oleh istrinya Fir'aun. Ternyata ditemukan oleh istri Fir'aun pun tidak menjadikan Nabi Musa ini celaka, justru malah selamat. Karena apa? Karena istri Fir'aun ini mengatakan kepada suaminya, bisa jadi la taqtulu, janganlah engkau bunuh anak ini. La taqtuluhu
asa ayyanfa'ana aw nattakhidahu walada. Bisa jadi dia bermanfaat untuk kita nanti kalau sudah dewasa. Atau kita jadikan dia sebagai anak. Kita angkat dia menjadi anak, ya. Wa hum la yash'urun. Maka dalam kisah ini, Nabi Musa alaihissalam dalam kondisi yang sangat sulit ketika masih kecil, ketika masih bayi baru lahir, ya. Sulit, dibuang oleh ibunya, ditemukan oleh istri Fir'aun. Kemudian ternyata dia tinggal di dalam istananya Fir'aun. Ya. Kemudian dikembalikan kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam kapan? Ketika Nabi Musa alaihissalam ini, ya, ketika dicarikan orang wanita untuk menyusui beliau, ya, maka tidak ada yang bisa menyusuinya. Maka ditunjukkanlah kepada ibunda Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Nabi Musa yang masih bayi ini dikembalikan kepada ibunya dalam kondisi selamat, ya, menjadi bayi yang menjadi ibu persusuannya, padahal itu ibu aslinya juga, ya. Nah, di sini hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang mungkin kita melihat bahwa menyakitkan sekali gitu harus berpisah dengan anak, ya, ketika masih bayi. Kita juga tidak tahu bagaimana kondisi dia dan seterusnya. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita benar-benar tawakal kepada Allah, menyerahkan semuanya urusan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan hasil yang terbaik, yang jauh mungkin dari perkiraan kita. Kemudian berikutnya yang kedua adalah kalau kita merenungkan kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kita baca surat Nabi Yusuf itu kan ceritanya, kisahnya dari awal sampai akhir lengkap. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam itu dibuang oleh saudaranya. Kemudian bagaimana Nabi Yusuf menjadi budak yang dijual belikan. Kemudian bagaimana sampai ke kerajaan Mesir. Bagaimana beliau difitnah oleh istrinya Al-Aziz, ya, menteri ketika itu. Kemudian sampai dimasukkan ke dalam penjara. Itu semua kan takdir yang menyakitkan, Pak. Perjalanan yang menyakitkan sekali, Pak. Dibuang saudaranya, diperjualbelikan, kemudian difitnah, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Tapi bagaimana akhir kisah Nabi Yusuf alaihissalam? Kisah akhir Nabi Yusuf alaihissalam, beliau menjadi seorang bendahara Mesir. Ketika beliau bisa menafsirkan mimpi dari raja. Ketika bisa menafsirkan mimpi dari raja, kemudian akhirnya beliau dipercaya untuk menjadi bendahara Mesir. Menjadi orang yang terpandang, orang yang terhormat. Melewati kisah yang sangat menyakitkan. Tapi ujung-ujungnya menjadi orang yang mulia. Kadang kita mungkin tidak serta-merta kita menjadi orang yang terpandang. Mungkin kita harus melewati hal-hal yang menyakitkan dulu. Harus kerja keras, harus banting tulang dan sebagainya. Mungkin kemuliaan itu belum kita raih dari diri kita sendiri. Mungkin bisa jadi dari anak kita, dari anak cucu kita. Maka apa yang kita hadapi saat ini, kesulitan, apa yang kita hadapi saat ini dari musibah, bisa jadi hal itu akan menjadikan kita orang yang mulia di masa yang akan datang. Kemudian juga kalau kita memperhatikan juga kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam dalam Quran surat Al-Kahfi. Dalam Quran surat Al-Kahfi, di mana ketika Nabi Musa alaihissalam ingin mengambil ilmu dari Nabi Khidir alaihissalam, maka Nabi Khidir mengatakan, engkau itu tidak akan bisa sabar. Kata Nabi Musa, bagaimana engkau bisa menilai saya ini bisa sabar atau tidak sebelum kita melakukannya? Maka kata Nabi Khidir alaihissalam, janganlah engkau bertanya tentang sesuatu apapun sampai aku memberitahukan kepadamu tentang perkara tersebut. Bisa enggak gitu ya? Kalau bisa, ayo kita melakukan perjalanan. Kata Nabi Musa, bisa. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fantalaqu hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha." Maka keduanya melakukan perjalanan sampai pada akhirnya mereka berdua menaiki sebuah perahu.
Kemudian ternyata oleh Khidir alaihissalam kharaqaha, perahu ini dirusak. Perahu ini dirusak. Nah, kira-kira Pak, kalau misalkan kita sebagai orang yang memiliki perahunya, kita sebagai nelayan punya perahu, perahu kita dirusak. Itu masuk kategori takdir yang baik atau buruk kira-kira? Ada nggak orang yang mengatakan, alhamdulillah kapal saya bolong, ya. Alhamdulillah kapal saya rusak? Tidak ada Pak. Ya. Yang ada kan marah, ya Allah. Ya. Ini kapal satu-satunya untuk cari nafkah, untuk cari ikan ke tengah laut kok dirusak? Ya. Kok malah dirusak? Ini kan terasa menyakitkan. Tapi tahukah kita apa sebetulnya hikmah Khidir alaihissalam itu merusak perahu tersebut? Kalau kita tahu hikmahnya mungkin kita akan bersyukur pada. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada Khidir, apakah kamu merusak perahu ini agar engkau menenggelamkan para penumpangnya nanti? Laqad ji'ta syai'an imra, kamu ini melakukan perbuatan yang munkar, perbuatan yang buruk ini. Nah, kata Nabi Khidir alaihissalam kan sudah saya katakan, engkau itu tidak bisa sabar. Baru pertama saja sudah tanya. Maka kata Nabi Musa, ya sudah minta maaf dulu, ini kali pertama. Kasih lagi kesempatan. Dikasih kesempatan lagi oleh Nabi Khidir alaihissalam. Fantalaqa hatta idza laqiya ghulama faqatalah. Maka keduanya melakukan lagi perjalanan sampai akhirnya keduanya bertemu dengan seorang pemuda, seorang gulam. Ya, gulam itu pemuda, anak kecil atau anak yang sudah mulai dewasa, gulam. Maka oleh Nabi Khidir alaihissalam anak ini dibunuh, pemuda ini dibunuh. Qala aqatalta nafsan zaqiyyah bighairi nafsin laqad jita syai'an nuqra. Apakah engkau membunuh jiwa yang masih bersih? Laqad jita syai'an nuqra, maka sungguh engkau telah melakukan perbuatan yang munkar. Nah, kan kata Nabi Musa, kata Nabi Khidir alaihissalam, engkau itu enggak akan bisa sabar, sudah dibilangi. Ini yang kali keduanya sudah membantah lagi. Kan saya sudah katakan bahwa jangan tanya dulu sampai nanti saya kasih tahu. Tapi kan kita, kalaupun kita jadi Nabi Musa alaihissalam juga sama Pak. Kalau kita lihat ada orang tiba-tiba kok dibunuh, apalagi itu anak kecil misalkan, atau anak yang masih baru besar sedikit lah, kok dibunuh? Anak ini nggak punya dosa apa-apa kok dibunuh? Kan kita juga akan terpancing untuk bertanya. Maka Nabi Khidir memberikan satu kesempatan lagi kepada Nabi Musa alaihissalam. Kalau bertanya lagi sudah, ini akhir perjalanan kita. Fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istata'ama ahlaha fa'abaw ay yudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ay yanqadha faqamah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, keduanya melakukan lagi perjalanan sampai akhirnya keduanya minta untuk dijamu kepada ahli qaryah, kepada penduduk suatu negeri tersebut. Fa'abau ayyudayyifuhuma, maka mereka enggan untuk menjamu keduanya. Fawajada jidara yuridu ayyan qadda fa'aqama, maka Nabi Khidir dan Musa ini melihat ada tembok yang mau roboh, sudah miring. Fa'aqamah, kemudian dibetulkan lagi, diluruskan lagi, ditegakkan lagi temboknya ini. Maka Nabi Musa alaihissalam, Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra. Kalau kamu mau itu sebetulnya kamu bisa saja minta upahnya. Kan tadi kita minta untuk dijamu, tidak dijamu kita gitu. Kok kamu malah betuli tembok orang, tidak minta upahnya. Padahal kan lumayan kita bisa gunakan upah tersebut untuk makan. Maka disinilah ya perpisahan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam. Maka di sini Nabi Khidir memberikan penjelasan
Ya, saunabbiuka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabr. Maka di sini aku akan berikan kepadamu penjelasan tentang perkara yang kamu tidak bisa sabar. Apa yang pertama? Amma safina fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun perahu itu milik orang-orang miskin, yang mana mereka itu bekerja di lautan, cari nafkah, cari ikan di lautan. Maka aku rusak perahu tersebut karena di lautan sana, di depan mereka ada raja yang senantiasa merampas perahu yang melewatinya. Nah, kalau kita lihat Pak, timbang-timbang ya, dari perahu yang dirusak oleh Nabi Khidir, dibolongi ya, sehingga mereka tidak bisa berangkat. Dengan nanti kalau misalkan mereka bisa berangkat, perahu mereka bisa diambil paksa oleh raja, kira-kira mana yang lebih ringan musibahnya? Perahu hilang atau perahu rusak, Pak? Perahu rusak. Kalau rusak, ya bolong itu kan bisa ditambah lagi, bisa diperbaiki, nanti mereka bisa berangkat lagi hari yang lainnya. Tapi kalau misalkan perahu mereka hilang, dirampas, mereka tidak punya lagi perahu untuk cari nafkah. Nah, seperti ini Pak, kadang-kadang musibah itu kadang-kadang kita melihat musibah itu saat ini mungkin besar, tapi bisa jadi musibah yang saat ini besar, ada musibah yang jauh lebih besar di depan sana, yang ingin Allah palingkan dari kita, supaya kita tidak terjerumus ke dalam musibah yang besar tersebut. Bisa jadi kita ingin jalan-jalan misalkan, ingin jalan-jalan, kita sudah persiapan naik mobil, kita sudah serviskan mobilnya, tiba-tiba di hari H kok malah kempes bannya, empat-empatnya lagi kempesnya, bukan cuma satu, empatnya kempes. Maka kita mungkin jengkel itu, ya Allah, ya saya sudah persiapan, sudah mau berangkat, kok malah gembos ya, bannya. Nah, bisa jadi kita itu ingin dihindarkan dari musibah yang jauh lebih besar. Siapa tahu kita berangkat, di perjalanan ada kecelakaan dan lain sebagainya, bisa mencelakakan semua orang yang ada di dalam mobil tersebut. Allah ingin kita itu selamat, Allah kirimkan musibah, Allah kempeskan mobil kita, Allah misalkan mogokkan mobil kita yang tadinya sudah benar-benar siap, hari hanya ternyata tidak bisa hidup. Ini kenapa? Nah, yang seperti ini kadang ya, takdir yang kita pandang buruk itu justru malah takdir yang baik bagi kita. Nah, kemudian ammal ghulam fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak tadi ya, maka kedua bapaknya itu adalah orang yang beriman. Maka kami, kata Nabi Khidir alaihissalam, khawatir anaknya tersebut menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam kesesatan dan juga kekufuran. Jadi orang tuanya mungkin saat itu terpukul, Pak. Anak saya kok dibunuh. Tapi dia tidak tahu. Kalau anaknya sudah besar, anaknya ini bisa jadi menyebabkan orang tuanya kufur, orang tuanya meninggalkan agama. Makanya oleh Nabi Khidir dibunuh. Nabi Khidir membunuh itu juga tidak serta-merta atas pengetahuan yang beliau miliki, tapi atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang Allah berikan kepada beliau. Jadi bagi orang tua itu kan merasa menyakitkan kehilangan anak. Tapi kalau kita tahu anak itu bisa menyebabkan orang tua ini kufur, kan itu lebih baik. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa'aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Maka kami, kata Khidir, menginginkan agar Allah mengganti bagi kedua orang tuanya anak yang lebih baik dari anak tersebut. Wa amal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun tembok yang mau roboh itu adalah tembok milik dua anak yatim di negeri tersebut. Wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma shalihan. Dan di balik tembok tersebut itu ada pembendaharaan dari orang tuanya.
dan bapaknya dulu adalah orang soleh. Fa arada rabbuka ay yablugha ashaddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika. Jadi Allah Subhanahu wa taala mau agar harta tersebut bisa sampai kepada anaknya. Wa ma fa'altuhu an amri, kata Khidir, aku tidaklah melakukan ini semua atas keinginanku, atas perintah dariku semata. Dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra. Itulah tafsiran dari kejadian yang engkau tidak bisa sabar dalam melewatinya. Dalam surat Al-Kahfi ini kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam memperlihatkan kepada kita bahwasanya apa yang kita mungkin lihat sesuatu itu yang buruk, gitu ya, maka belum tentu itu buruk. Itu bisa jadi sesuatu yang baik bagi kita. Karena kitanya saja belum tahu hikmahnya tersebut. Dan bisa jadi sesuatu yang baik belum tentu itu merupakan baik untuk kita. Bisa jadi juga malah itu buruk bagi kita. Allah lah yang tahu, sedangkan kita tidak mengetahui. Ya. Jadi Allah yang tahu, Pak. Kalau kita itu tidak tahu mana yang baik dan buruk untuk kita. Ya. Kemudian yang terakhir, hadirin yang Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya banyak kisah yang beliau sebutkan di dalam kitab ini. Sebagai penutup, beliau menyebutkan sebuah kisah nyata. Ya. Jadi ada seorang laki-laki yang beliau itu ingin melakukan perjalanan menggunakan pesawat. Dia sudah persiapan, dia sudah sampai di bandara, dia duduk di kursi untuk menunggu kedatangan pesawatnya. Ternyata ketika di ruang tunggu tersebut, laki-laki ini ketiduran sampai akhirnya pesawat yang harusnya dia tumpangi itu sudah berangkat, sudah terbang. Maka dia bangun dan dia baru sadar bahwa pesawat dia sudah terbang. Kalau dalam kondisi seperti ini kan dia marah sekali, Pak. Apalagi ini perjalanan yang harusnya dia lakukan. Kalau dia tidak lakukan mungkin dia akan telat dan lain sebagainya. Dia harus ada urusan penting di sana. Maka dia marah, Pak, saat itu. Dia kecewa. Kenapa kok bisa dia ketiduran sampai akhirnya ketinggalan pesawat? Tapi ternyata belum lama dari kejadian tersebut, akhirnya ada kabar yang datang bahwa pesawat yang barusan terbang mengalami kecelakaan, terbakar, semua penumpangnya meninggal dunia. Akhirnya dia sadar, Pak. Dia sadar bahwasanya ternyata saya ini ketinggalan pesawat ini memang takdir yang buruk, betul ya. Takdir yang menyakitkan, ya. Bagaimana tidak nanti uangnya hangus, gitu ya, waktu perjalanan juga akhirnya terbatalkan karena adanya kondisi tersebut. Ya. Tapi ternyata kejadian itu jauh lebih baik daripada dia harus naik pesawatnya kecelakaan, orang-orang semuanya meninggal dunia. Dia masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hidup, ya, untuk memperbanyak amal soleh. Nah, dari sini semua maka bisa jadi apa sesuatu yang terjadi pada kita itu ada hikmah di balik itu semua. Bisa jadi sesuatu yang menyakitkan bagi kita memiliki hikmah yang jauh lebih besar untuk kita dan untuk orang lain. Hanya saja kita kadang belum mengetahuinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa berhusnudzon kepada setiap takdir yang Allah berikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing kita semua untuk bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kesabaran ketika mendapatkan musibah, dan kita diberikan pahala yang banyak dari musibah yang kita lalui. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kajian yang bisa kami sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua dan bisa membuka sudut pandang kita dalam melihat takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.